Harper yakin Geralt orang jujur, walau kadang agak berlebihan. Harper tahu bahwa tidak mungkin Geralt akan terus berbohong setelah para gadis itu berlalu. Tetapi mereka benar-benar sulit mempercayai apa kata-kata Geralt kali ini. Masa iya Geralt mampu mengajak mereka semua pergi ke Wyvern Mountain Entertainment? Mustahil banget kan? Geralt tersenyum mendengar pertanyaan Harper. Harper akan segera mengetahui kebenarannya. Permisi, apakah Anda masih mau melanjutkan makan di sini? Seorang pramusaji cantik dengan sopan dan hati-hati. Meski sudah mencoba bertutur kata sopan, tetap saja pramusaji itu tidak berhasil menyembunyikan sikap merendahkan di dalam dirinya. Pramusaji itu tidak menerka siapa di antara mereka yang akan membayar tagihan. Sejak tadi, pramusaji itu memperhatikan yang terjadi, dan dia melihat bagaimana Quinton dan Harald merenggut semua gadis cantik yang semula datang bersama mereka. Beberapa orang pengunjung lain tak urung memandang Geralt. Harper dan teman-temannya sambil tertawa tertahan. Mereka seolah sedang kerampukan pacar di hadapan publik. Maka dari itu, pramusaji cantik tadi menghampiri dan bertanya, apakah mereka masih mau melanjutkan makan di situ? Tidak, tolong bungkuskan saja semuanya, supaya bisa kami bawa ke Wyvern Mountain Entertainment, dan nanti bisa kami makan di sana. Pramusaji itu memandang Geralt dengan tatapan menghina, dan Geralt dapat merasakannya. Geralt tidak tega membiarkan Harper melanjutkan makanannya di tempat itu. Tetapi Geralt juga merasa tidak enak untuk meninggalkan semua makanan yang sudah terlanjur dipesan begitu saja. Pramusaji cantik itu dan pengunjung di sekitar mereka hampir saja tertawa mendengar kata-kata Geralt. Apa kamu ini tolol? Kamu pikir kamu siapa? Jadi kamu membungkus makanan dari restoran ini untuk makan malam di Wyvern Mountain Entertainment? Apa dia tidak tahu Wyvern Mountain Entertainment juga bisa order makanan? Sepertinya mereka ingin menyelamatkan harga diri karena pacar mereka sudah pergi bersama dua orang parlente tadi. Sepertinya mahasiswa sekarang sudah kehilangan urat malunya. Mereka sudah tidak punya harga diri lagi. Orang-orang terus saja mengejek mereka. Harper menundukkan kepalanya, menahan rasa malu yang tak tertahankan. Pramusaji itu menyapu mereka semua dengan matanya, dan tatapannya berhenti pada Geralt. Baiklah, boleh aku tahu siapa yang akan membayar semua tagihannya? Aku akan membayar semuanya. Harper buru-buru menengahi. Total harga makanan yang mereka pesan kurang lebih $800. Angka itu setara dengan 80% biaya hidup Harper untuk sebulan. Geralt meraih plastik pembungkus yang dipegang pramusaji dan mulai mengemasi sendiri makanan di meja. Meski semua pengunjung mengejek dan mengolok-olok mereka, namun Geralt tetap cuek. Sop. Perhatian mereka semua teralihkan dengan hadirnya 3 mobil mewah yang tiba-tiba. Ketiga mobil mewah itu berhenti dan parkir tepat di depan restoran. Wow, ada 3 Rolls Royce Phantoms. Gila, mobil siapa ya? Satu mobil aja harganya mencapai hampir $1,5 juta. OMG, lihat tuh plat mobilnya. Plat nomor ketiga mobil mewah itu berakhiran 689. Untuk mengurus plat nomor khusus macam itu, biayanya sudah ratusan dolar sendiri. Semua mata pengunjung restoran dan pramusaji tertuju pada mobil mewah yang terparkir di depan. Para pramusaji mengantisipasi jika pemilik mobil mewah itu hendak makan di restoran. Mereka seolah-olah ingin berlomba untuk memberikan layanan terbaik. Para pramusaji merapikan baju mereka dan bergegas menuju pintu masuk. Mereka harap-harap cemas menanti sang pemilik mobil turun dan makan di situ. 3 orang pria berbadan tegap turun dari mobil. Ketiganya mengenakan jas dan kacamata hitam serta alat komunikasi canggih serupa headset melingkari kepala mereka. Mereka terlihat seperti layaknya bodyguard yang digambarkan di film-film Hollywood. Suasana mendadak berubah hening. Tuan, ada yang bisa saya... Pramusaji itu segera menyapa mereka. Ketiga pria itu tidak memedulikan sapaan pramusaji dan langsung menemui Geralt yang sedang sibuk membungkus makanan. Tuan Crawford. 3 orang bodyguard tersebut menyapa Geralt seraya membungkuk hormat. Apa? Tuan Crawford? Kenapa bodyguard itu memanggil si pria bodoh itu Tuan Crawford? Semua orang terkejut dibuatnya, tidak terkecuali Harper dan teman-temannya. Apa yang sedang terjadi? Benarkah Geralt sekeren itu? Geralt telah selesai membungkus semua makanan. Bro, ayo, semua ke mobil dan kita menuju villa sekarang. Tuan Crawford, izinkan kami untuk membawa makanannya. Bodyguard mengambil alih bungkusan makanan dari tangan Geralt. Harper dan teman-temannya mengikuti Geralt keluar dari restoran. Mereka merasa seperti sedang mimpi. Tuan Crawford, selamat jalan. Wajah pramusaji cantik itu pun pucat pasi ketika dia menyapa Geralt penuh hormat kali ini. Geralt hanya mengangguk. Geralt merasa risih. Dia tidak terbiasa menjadi pusat perhatian orang. Mereka segera masuk ke dalam mobil dan meluncur menuju villa dimaksud. Harper sangat penasaran dan menuntut penjelasan Geralt. Geralt, sebenarnya
Apa yang terjadi? Geralt belum ingin menceritakan semuanya sekarang. Seraya tersenyum, Geralt berkata, "Saudaraku Harper, aku akan menceritakan semuanya kepadamu nanti. Kita ini sudah seperti saudara, jadi apapun yang terjadi padamu, otomatis menjadi urusanku. Aku akan memastikan bahwa kamu tidak akan kehilangan muka hari ini." Harper mengangguk dan berhenti bertanya. Tak lama kemudian, mereka sudah tiba di villa. Para bodyguard hendak menjalankan tugas untuk mengajak teman-teman Geralt berkeliling dan memastikan mereka semua bisa menikmati suasana dan makanan di Wyvern Mountain Entertainment. Geralt menyadari bahwa teman-temannya kurang bisa menikmati suasana dengan kehadiran 3 orang bodyguard di sekeliling mereka. Geralt juga merasakan hal yang sama. Maka, ketika sampai di pintu masuk, Geralt meminta para bodyguard untuk menurunkan mereka dan mempersilahkan mereka untuk beristirahat. Bebas tugas untuk sementara waktu. Gila, Geralt, kamu hebat sekali. Sulit dipercaya bahwa kita benar-benar bisa masuk ke dalam villa hari ini. Benjamin sangat bahagia dapat melangkahkan kakinya masuk ke dalam villa. Tenang saja, aku kenal dengan bos tempat ini. Jadi, apa yang ingin kalian lakukan sekarang? Kalian bilang aja, gak usah malu-malu. Geralt berkata, seraya tersenyum. Ah, Geralt, apa bos yang kamu maksud itu orang yang sama dengan yang memberimu sop perkar waktu lalu? Gimana ya? Bisa dibilang ada hubungannya lah. Geralt tidak sedang berbohong karena kartu itu diberikan oleh Jessica, saudara perempuannya, dan dia juga yang mengenalkan dia dengan Zack. Harper mengangguk paham. Mereka sibuk memikirkan yang ingin mereka lakukan di tempat itu sekarang. Villa itu sangat luas, keseluruhan bangunannya menutup sebagian pemandangan gunung di kejauhan. Meski pemandangan di luar villa sangat indah, tapi tidak ada hal yang menarik yang bisa dia lakukan di luar sana. Sumber air panas dan area seputar tempat makanan adalah pusat dari hiburan yang ditawarkan di villa itu. Karena Geralt sudah cukup familiar dengan tempat itu, maka dia berujar, "Baiklah, ayo kita masuk, makan dan menikmati air panas di dalam." Geralt, aku baca di internet bahwa kita mesti bayar kalau mau masuk dan menikmati air panas di dalam. Benar kan? Benjamin bertanya penasaran. Benjamin sudah merasa senang, bahkan jika mereka tidak bisa masuk ke dalam villa. Andai bisa masuk, maka itu seperti bonus. Jangan khawatir soal itu. Geralt tersenyum. Villa ini milik saudara perempuannya, Jessica. Jadi, biar bagaimanapun, Geralt ikut memiliki tempat itu. Sekarang, semua sudah merasa sedikit rileks. Mereka melintasi jembatan antik yang menghubungkan antara bagian luar dengan bagian dalam villa. Geralt dan teman-temannya bertemu Alice dan teman-temannya tepat ketika mereka melangkahkan kaki masuk ke dalam villa. Para gadis itu sedang asyik berfoto. "Hei, lihat, itu Geralt dan teman-temannya. Kok bisa mereka masuk ke tempat ini? Gimana caranya?" Jesslyn sedikit berteriak karena terkejut melihat Geralt dan teman-temannya berjalan memasuki villa. Alice sedang asyik mengobrol dengan Quentin. Alice terkesiap mendengar kata-kata Jesslyn. Dia mengernyitkan kening, memutar tubuhnya dan melihat Geralt dan teman-temannya. "Aku yakin banget itu mereka. Bagaimana caranya mereka bisa masuk ke tempat ini? Gila, apa mungkin mereka masuk ke sini secara diam-diam?" Harold melontarkan tuduhannya. Harold memandang hina kepada Geralt dan rombongannya. Benak para gadis itu juga dipenuhi pertanyaan yang sama dengan Harold. Mustahil banget kan? Wyvern Mountain Entertainment bukan tempat sembarangan. Tidak mungkin sembarangan orang bisa masuk ke tempat seperti ini. Bahkan, orang sekaya dan sekalian Quentin pun masih harus menelpon ayahnya, dan ayahnya masih harus menelpon orang lain lagi untuk bisa mendapatkan akses masuk ke tempat ini. Kalaupun mereka berhasil mendapatkan akses untuk masuk, hanya terbatas di area luar Wyvern Mountain Entertainment. Ya ampun, kalau mereka masuk ke sini secara diam-diam, pasti nanti bakal ada kejadian memalukan. Kalau nanti petugas keamanan menyadari hal ini lalu mereka diinterogasi, dan ketahuan kalau mereka ada hubungannya dengan kita, apa kita akan diusir juga? Duh, gak kebayang deh malunya. Para gadis itu menjadi gelisah, saling bergumam, menggerutu dan memandang jijik kepada Geralt. "Harper, bagaimana caranya kamu bisa masuk ke sini?" Hailey tidak ingin berspekulasi sendiri, didorong oleh rasa penasaran dan khawatir terhadap Harper. Hailey menghampiri Harper dan bertanya pelan. "Kami masuk lewat pintu depan." Geralt mewakili Harper menjawab pertanyaan Hailey. Harper mengangguk mengiyakan. "Pintu masuk? Mustahil. Apa mungkin petugas jaga di pintu depan buta sehingga kalian dibiarkan masuk?" Jesslyn, yang sejak tadi menggaruk kepalanya karena bingung, berteriak kepada Geralt. Jesslyn bersumpah akan menampar muka Geralt kalau sampai terjadi dia diusir keluar dari tempat itu karena ulah Geralt. Puluh tamparan keras. Alice juga khawatir membayangkan yang akan terjadi jika Geralt ketahuan masuk ke tempat itu secara diam-diam. Alice memaksa diri menghampiri Geralt untuk menuntut penjelasan dengan raut muka bersungguh-sungguh. "Geralt, aku harap
kamu jujur sekarang. Kalau benar kamu masuk ke sini secara diam-diam, sebaiknya kamu jujur saja supaya kami bisa minta Quinton untuk mencari solusi. Benar, benar. Jangan sampai hal buruk menimpa kita semua. Quinton menegaskan. Quinton membatin. Kenapa teman-teman Alice kok aneh banget kelakuannya? Gerald diam saja mendengarkan omelan dan teriakan mereka yang bertubi-tubi. Dia merasa putus asa, apalagi yang bisa dia katakan. Sejak awal, dia sudah bilang kalau tadi masuk lewat pintu depan, dan kenyataannya memang seperti itu. Apalagi yang mereka ingin dengar darinya, bahwa tadi mereka masuk lewat lubang angin. Aku sudah berbicara jujur. Kalau mau, ayo ikut aku ke dalam dan kita bersenang-senang bersama. Kita bisa makan, mandi air panas, dan menikmati semua fasilitas yang ada. Gerald menawarkan semua itu semata-mata karena dia ingin menyenangkan Naomi. Cara mereka menatap seolah mewakili pikiran mereka yang menganggap Gerald sebagai orang idiot. Naomi merasa prihatin, khawatir hal buruk akan terjadi pada Gerald. Apa kamu bilang? Kamu mau membawa kami semua masuk ke dalam villa? Sadar diri dong. Kamu pikir kamu itu siapa? Coba ngaca deh. Kamu sadar gak sih kalau tempat ini dijaga oleh para bodyguard? Jesslyn bertanya dengan marah. Benar, Quinton aja kesulitan untuk membawa kami supaya kami bisa masuk ke dalam villa. Apalagi kamu. Kembali, para gadis itu mengomel dengan sesamanya. Sekarang kita ber-14. Andai kita masuk semuanya, untuk bayar tiket masuk saja perlu setidaknya $20.000. Belum termasuk makan loh. Nah, kalau kita makan di dalam, setidaknya butuh $30-40.000. Akan jauh lebih mudah bagiku untuk mengatur semua andai jumlah orang lebih sedikit. Sekarang agak sulit, karena benar-benar rombongan kita terlalu besar. Quinton berbicara sambil memandang Gerald dan tersenyum sinis. Hati Alice berdesir ketika mendengar Quinton mengatakan bahwa dia telah memikirkan segala sesuatunya. Alice memandang putus asa kepada Gerald dan berkata, "Sudahlah, lupakan saja. Sebaiknya kita pergi saja sekarang dan kembali lagi kapan-kapan daripada nanti kita ikut menanggung malu kalau sampai mereka ketahuan." Tidak, kenapa kita harus pergi hanya karena si miskin ini? Betul, Alice. Kenapa kita harus pergi? Akhirnya kita sampai di sini dan aku masih ingin melihat-lihat tempat ini. Para gadis itu memandang marah kepada Gerald. Sebenarnya, Alice sedang menyindir dengan maksud agar Gerald dan rombongannya segera pergi dari tempat itu. Baiklah, Gerald tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Terserah kamu saja. Kalau mau ikut, ayo. Tapi kalau tidak mau, ya udah. Aku nggak bisa maksa." Sekarang, Gerald berkata pada Naomi, "Naomi, kamu percaya sama aku kan? Kalau kamu percaya, ayo ikut aku masuk ke dalam villa." Naomi menggertakkan giginya dan mengangguk. Gerald lalu memimpin rombongannya melewati jembatan antik menuju ke bagian dalam villa. Kita lihat saja, tidak lama lagi Gerald akan diusir keluar. Semoga saja kita tidak disangkut pautkan dengannya. Jesslyn berkata sambil pandangannya terus mengikuti Gerald dan rombongan. Gerald itu benar-benar sudah putus urat malunya. Quinton berdiri di samping mereka dan tidak sabar menanti yang akan terjadi. Namun, yang terjadi kemudian membuat mereka terbelalak tidak percaya dengan yang sedang mereka lihat. Mereka yakin sekali bahwa Gerald akan ditendang keluar. Kenyataannya, Gerald bebas melenggang masuk ke dalam villa. Bahkan para bodyguard yang sedang berjaga nampak membungkuk hormat kepada Gerald. Ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Quinton keheranan. Kedua tangan Jesslyn menutup mulutnya yang ternganga karena kaget dengan yang dilihatnya. Tadinya, dia mengira Gerald akan dipukuli oleh para petugas. Tapi nyatanya, Gerald dan rombongan melenggang dengan santai masuk ke dalam villa. Sulit dijelaskan yang sedang berkecamuk di benak para gadis itu sekarang. Mereka kesulitan mencerna yang sedang terjadi. Raut muka mereka menunjukkan ekspresi bingung, kaget dan tak percaya. Andai Alice tidak menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, maka sulit bagi Alice untuk percaya bahwa semua yang dilihatnya itu nyata. Di mata Alice, Gerald adalah seorang miskin yang tidak ada apa-apanya. Dia menyadari bahwa Naomi selalu berusaha menjodohkan dirinya dengan Gerald. Namun ketika Alice mengetahui bahwa Gerald memberikan Naomi tas Hermes, maka penilaian Alice terhadap Gerald langsung jatuh karena dia mengira bahwa tas Hermes itu pasti palsu. Alice menyimpulkan bahwa Gerald adalah orang miskin yang membosankan. Dan barusan, dia menyaksikan sendiri Gerald dengan santainya melenggang masuk ke Wyvern Mountain Entertainment. Bahkan, sulit bagi seorang Quinton untuk masuk ke dalam villa membawa rombongan. "Alice, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Jesslyn bertanya sambil matanya lekat memandang Gerald dan rombongan. Alice memandang Quinton dan Harold yang juga tengah berdiri di dekat mereka. Pandangan Alice menyiratkan
pertanyaan kepada mereka berdua tentang apa rencana selanjutnya. Alice optimis bahwa Ayu Quinten bisa membantu mereka semua masuk ke dalam villa. Alice yakin bahwa Ayah Quinten pastilah seorang yang berpengaruh karena terbukti mampu bernegosiasi dengan Flyen dari Emperor Karekebar. Jadi, semestinya mudah saja bagi Ayah Quinten mengupayakan mereka semua masuk villa. Wajah Quinten menjadi jelek seketika. Rasanya seperti mendapatkan dua tamparan sekaligus dari Geralt. Quinten tertantang untuk membawa para gadis cantik itu masuk ke dalam villa. Dia tidak terima bahwa dirinya dikalahkan begitu saja oleh Geralt. Apa yang harus dia lakukan? Quinten segera menelpon kembali ayahnya. Quinten tidak mau mempermalukan dirinya di hadapan Alice. Dia juga tidak ingin Alice memandang rendah dirinya. Buru-buru, Quinten meraih ponsel dan menceritakan semua yang terjadi kepada ayahnya melalui sambungan telepon. Ayah Quinten tidak bisa mentolerir bahwa anak laki-lakinya dijatuhkan oleh orang lain dalam hal uang. Tidak berbeda dengan anaknya. Ayah Quinten sangat peduli dengan reputasi. Maka, Ayah Quinten melakukan apapun yang mungkin untuk memastikan Quinten bisa masuk villa bersama rombongan para gadis cantik. Bahkan, Ayah Quinten memberikan ekstra $20.000 demi menjaga agar anak laki-lakinya tidak kehilangan muka. Bagi Ayah Quinten, tidak mengapa jika harus kehilangan banyak uang, asalkan tidak kehilangan muka. Kabar baik, ayo Alice, aku akan membawa kalian semua masuk ke dalam villa, Quinten berkata sambil menyeringai. Oke, kamu keren Quinten, aku masih bertanya-tanya, kenapa si miskin itu harus bersaing denganmu? Jesslyn dan juga teman-temannya memuji Quinten. Biaya tiket masuknya $150 per orang. Itu belum termasuk fasilitas air panas, makan, dan layanan lainnya. Total, biaya tiket masuk untuk mereka berdelapan adalah $12.000. Geralt mungkin mampu membayar rombongannya masuk. Palingan mereka hanya akan berkeliling-keliling saja melihat-lihat. Aku masih sanggup membayar untuk kita semua main bowling. Quinten dan Harold saling mengedipkan mata, seolah saling meyakinkan bahwa $12.000 yang baru saja mereka habiskan itu sepadan. Mereka tidak menyesali $12.000 yang telah mereka habiskan hanya untuk bisa masuk ke dalam villa. Bowling adalah permainan termurah di dalam villa. Setidaknya, Quinten sudah memastikan bahwa itu lebih murah dibanding biaya untuk makan di tempat itu. Mereka semua mengikuti Quinten masuk ke dalam villa. Bagian dalam Mountain Entertainment sangat berbeda dengan bagian luarnya. Mereka merasa seolah sedang masuk ke dalam dunia baru yang sama sekali berbeda. Mereka merasa seolah sedang berada di surga. Tidaklah mengherankan jika banyak orang kaya dan berpengaruh dari daerah lain yang datang ke situ. Alice takjub ketika kakinya melangkahkan ke area dalam villa. Tapi kemudian, dia bisa menguasai dirinya kembali. Ah, guys, lihat, apa itu? Jesslyn, yang sedang menyapukan kuas make up di wajahnya untuk persiapan selfie, terhenyak melihat sebuah tempat yang sangat elegan. Di atas mata air yang indah dengan air terjun di depannya, tampak beberapa orang sedang menikmati hidangan di tempat itu. Tempat itu dikelilingi oleh kabut air yang membentuk efek terlihat seperti sebentuk pelangi, sedang mengitari mereka yang sedang berada di atas sana. Semua memandang ke tempat orang-orang yang sedang makan di sana. Mereka terlihat seperti sedang menikmati hidangan di atas hamparan awan. Pemandangan yang sangat mengesankan. Alice merasa iri terhadap mereka yang sedang menikmati hidangan di atas sana, dan dia membayangkan andai dirinya bisa mengalami hal serupa. Apakah itu yang dimaksud dengan pavilion microdining? Tidak salah lagi, itu memang pavilion microdining yang terkenal itu, Quinten berkata dengan nada iri. Quinten, berapa biaya untuk masuk dan makan di pavilion microdining? Dari namanya aja terdengar sangat unik, pasti sangat mahal ya, Jesslyn berkata sambil memandang teman-temannya. Sangat mahal katamu, ini tuh lebih daripada itu. Untuk masuk ke pavilion microdining saja, $45.000 belum termasuk harga makanannya. Semua tercengang mendengarnya. $45.000 hanya untuk tiket masuk saja. Gila. Tentu saja, Quinten yang paling tahu tentang segala sesuatu di villa itu dibandingkan yang lainnya. Satu hal lagi, meski kalian punya uang untuk tiket masuk dan membeli makanan, belum tentu kalian bisa makan di situ. Karena hanya orang tertentu yang boleh makan di situ. Intinya, hanya mereka yang kaya dan berpengaruh yang mampu makan di situ. Alice kehilangan kata-kata mendengar semua informasi itu. Hei, lihat di sana. Alice, Quinten, coba perhatikan deh. Kenapa aku merasa orang-orang itu terlihat seperti Geralt dan rombongannya? Setelah memperhatikan dengan seksama selama beberapa saat, Jesslyn merasa ada yang salah dengan penglihatannya. Hailey mengangguk dan berkata, kamu benar, aku bisa pastikan kalau itu Harper. Alice, Quinten, dan Harold tersentak
ketika mencoba melihat dengan lebih jeli orang-orang yang sedang menikmati hidangan di pavilion microdining. Tidak salah lagi, ternyata mereka adalah Geralt dan rombongannya. Mustahil! Alice tidak percaya dengan penglihatannya sendiri. Bagaimanapun caranya, si miskin itu mampu berada di tempat seperti itu. Benar-benar mustahil. Ponsel Alice berdering. Ternyata Naomi yang menelpon. Alice, kok lama banget? Makanan sudah tersaji semua nih. Aku bisa melihatmu dari sini. Ayo sini. Pemandangannya bagus banget loh dari sini. Ayo dong gabung sama kami di sini. Alice melihat Naomi sedang berdiri di pavilion microdining dan memberi isyarat kepadanya untuk segera ke atas. OMG, tidak salah lagi. Itu benar-benar Geralt, Naomi dan rombongannya. Ya ampun. Jesslyn menelan ludah, benar-benar sulit dipercaya. Ekspresi wajah Quinten dan Harold seketika berubah dan sepertinya mereka tidak akan bisa menegakkan kepalanya lagi. Alice, ayo kita ke atas. Jesslyn tidak tahan untuk segera naik. Orang kaya dan bangsawan yang ada di sana memandang mereka dengan tatapan iri. Jesslyn merasa sangat lega. Alice menggigit bibirnya dan berkata, "Oke, ayo kita ke atas." Alice akan meminta Geralt untuk menjelaskan semuanya. Bagaimana semua hal ini bisa terjadi. Karena kalau tidak, dia tidak akan bisa tidur nanti malam karena dihantui rasa penasaran. Harold mulai ragu dan menjadi gugup. Bro Quinten, sepertinya kita sudah salah duga. Si miskin itu ternyata orang yang luar biasa. Aku pikir sebaiknya kita segera pergi di tempat ini. Tidak ada gunanya lagi bersaing dengan dia. Harold merasa takut karena tidak pernah menyangka bahwa Geralt ternyata sangat berpengaruh. Quinten mendengus dan berkata dingin, "Sialan, kenapa kamu harus takut padanya? Aku tidak percaya si miskin itu benar-benar berpengaruh. Ayo kita ke atas, kita harus cari tahu jawabannya." Geralt, Harper, Naomi, dan teman-temannya sedang menikmati momen berada di atas awan pavilion microdining. Mereka sedang asik menikmati pemandangan yang luar biasa. Geralt belum ingin menjelaskan secara detail ketika Naomi juga bertanya tentang cara dia melakukan semuanya. Sebenarnya, Geralt juga tidak mengira bahwa Zack akan menyiapkan sampai segitunya. Geralt juga tahu bahwa untuk menikmati hidangan di pavilion microdining sangatlah mahal. Tetapi, sebenarnya wajar saja Zack melakukan semua itu untuknya. Karena bagaimanapun Geralt dan saudara perempuannya adalah pemilik villa. Pikiran itu membuat Geralt merasakan senang di hatinya. Sebuah rasa senang yang berbeda. Alice dan para gadis cantik lainnya sudah bergabung di pavilion microdining. Begitu bertemu Geralt, wajah Alice langsung jutek. Mungkin karena dia selalu menganggap Geralt sebagai orang miskin yang sudah selayaknya dipandang rendah. Entah mengapa, kali ini Alice tidak lagi sanggup memandang tajam ke muka Geralt. Dia lebih banyak memandang punggungnya. Hal ini membuat Alice merasa tidak nyaman. "Geralt, gimana caranya kamu mampu membayar semua ini?" Buru-buru, Alice mengajukan pertanyaan. Begitu sampai di atas, dalam hati Alice sebenarnya takut. Dia belum siap untuk mendengar jawaban atas pertanyaannya. Alice tidak berani membayangkan kalau nanti Geralt benar-benar mengatakan bahwa sebenarnya dia adalah seorang kaya dan berpengaruh. Membayangkan semua itu, Alice semakin merasa tidak nyaman. "Benar, aku juga penasaran bagaimana kamu bisa membayar semuanya. Ini akan mahal sekali." Jesslyn bertanya dengan nada suara yang lebih halus karena dia mulai merasa malu dengan Geralt. Quinten dan Harold juga bergabung. Geralt tersenyum dan berkata, "Oh, aku kenal dengan manajer tempat ini dan dia yang mengatur supaya aku bisa makan bareng kalian semua." Jawaban Geralt membuat semuanya semakin bingung. Pertanyaan bahwa dia mengenal manajer villa belum bisa menjelaskan bagaimana dia mampu membayar semua fasilitas yang sedang mereka nikmati. Alice memandang tak percaya pada Geralt. Naomi tidak tahan untuk tidak menyampaikan kebenaran yang dia ketahui. Naomi menceritakan apa yang dia ketahui tentang bagaimana Geralt kenal dengan manajer dan mengapa manajer villa ini mengundang dia untuk datang. Alice merasa lega mendengar cerita Naomi. "Naomi, jadi maksudmu ini berkaitan dengan tas Hermes mahal itu? Jadi ini semua adalah hadiah dari manajer yang anak perempuannya diselamatkan oleh Geralt? Benarkah hanya karena itu Geralt mendapatkan semua kemewahan ini?" Naomi mengangguk ragu. "Geralt sangat beruntung. Dan menurutku wajar orang sebaik dia mendapatkan hal keberuntungan. Kayak mau mati saja rasanya." Alice membatin. Alice benar-benar lega. Quinten merasakan hal yang sama. Dia juga menarik napas panjang dan menghembuskan dengan lega. Namun harus diakui bahwa apa yang dinikmati Geralt ini sangatlah mewah. Bahkan anak orang kaya seperti Quinten pun belum pernah merasakannya. Tetapi semua ini hanyalah pemberian dari seseorang. Keluar dari tempat ini, Geralt akan jadi apa nanti? Penjelasan itu membuat Alice dan teman-temannya merasa sedikit lebih baik. Alice sudah tidak lagi
memperlihatkan raut muka jutek seperti yang selalu dia tunjukkan di hadapan Geralt. Meski begitu, dia belum mau untuk menunjukkan rasa terima kasih sedikit pun. Mungkin Alice berpikir bahwa kehadirannya di situ sudah cukup menunjukkan rasa terima kasihnya. Geralt tersenyum sendiri memikirkan hal itu. "Wow, apakah ini lukisan yang terkenal itu? Menurutmu, apakah ini lukisan cat minyak karya seniman besar?" Mereka lalu asik menikmati makanan dan minuman yang tersaji di tengah atmosfer cozy dan menenangkan di tempat itu. Jesslyn masih memandang keempat lukisan yang terpajang di keempat pilar pavilion. Salah satu dari keempat lukisan itu adalah mahakarya seorang pelukis besar dari luar negeri. Dan dengan sekali pandangan, Jesslyn dapat mengenali lukisan tersebut. "Aku yakin itu asli," Geralt menjawab sambil tertawa. Nyaris tidak terlihat barang palsu atau tiruan di tempat itu. Semua yang ada di tempat itu tampak mahal dan berkelas. "Apa maksudmu? Tentu saja semua yang ada di sini asli." Quentin menyela kata-kata Geralt dan bermaksud sedikit sarkas. Quentin baru balik dari luar negeri. Tentu saja dia terpapar dengan karya seni luar negeri dan dia mencoba menjadikan pengetahuannya itu sebagai bahan untuk menyombongkan diri. Meski si miskin Geralt terbukti mampu mengajak mereka semua ke tempat mewah itu, tapi dia tetaplah seorang yang tidak tahu apa-apa tentang kemewahan, apalagi tentang karya seni. Quentin merasa seperti mendapat celah untuk menyombongkan diri demi menyelamatkan mukanya. Harga lukisan itu $150.000. Itu lukisan yang sangat bernilai. Ketika lukisan lainnya juga mahal, pantaslah kalau biaya makanan di tempat ini sangatlah mahal. "OMG, beneran harganya $150.000. Para gadis itu takjub mengetahuinya. Jesslyn semakin bersemangat. "Aku harus selfie dengan latar belakang lukisan-lukisan mahal ini." Semuanya tertawa. Geralt berdiri lalu menurunkan lukisan cat minyak yang mahal itu dari dinding dan berkata, "Nah, sekarang kamu bisa melihatnya dengan lebih jelas." Hei, ya ampun, apa yang kamu lakukan, Geralt? Kamu yakin mampu mengganti rugi kalau terjadi apa-apa dengan lukisan mahal ini?" Quentin berteriak dan matanya membelalak kaget. Harl menimpali, "Benarkah yang kamu bilang bahwa kamu bisa mengajak kami semua ke sini karena undangan dari seseorang?" Meski tanpa kata, Alice menggelengkan kepala dan memandang kecewa pada Geralt. Alice semakin yakin bahwa Geralt tidak sebanding dengan Quentin. Meski sudah berusaha melakukan yang terbaik sejauh ini, tetap saja dia tidak keren. Apapun itu, kelakuan Geralt tetap memalukan. Geralt sengaja menurunkan lukisan karena berpikir itu akan membuat para gadis itu senang. Ternyata sebaliknya, semua tidak menyukai sikapnya yang sembrono. Karena itu, Geralt bermaksud menggantungkan kembali lukisan dinding karena tangannya agak gemetar. Akibat lukisan itu tidak tergantung tepat pada tempatnya. Pada saat yang sama, angin berhembus ke tempat arah lukisan itu dipajang. Lukisan itu terbang dan jatuh ke dalam air terjun di depan mereka. "Aduh!" Semua berteriak kaget. Alice bahkan terlonjak berdiri saking terkejutnya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and